Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Lensa Terbiru, alhamdulillah jumpa bersama kami di kesempatan hari ini. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam nikmat yang baik, iman Islam, iman sehat dan yang kubur, sehingga Allah sempatkan kita di acara podcast kita hari ini di Lensa Biru. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada kedua sahabat kita dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua ikuti mudah-mudahan senantiasa semua menjaga kesalahan beliau. Lensa Biru, di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Muhammad Taufik Botolowi DPDI. Alhamdulillah beliau salah satu ustadz pengajar di pesantren Al-Muqaddah. Alhamdulillah saja. Selamat datang Ustaz. Dan juga selain beliau, Ustadz kita ini juga hadir di tengah kita, yaitu Ustadz Ishak, yang beliau ini salah satu pengurus di Yayasan Inovasi Indonesia, Inovasi Zakat Indonesia. Selamat datang Ustaz. Hadir di acara kita podcast Lensa Biru. Dan perlu diketahui, Lensa Biru TV ini digagas oleh pengurus DKM Sedang Biru. Kita coba kemas agenda-agenda yang harapannya dengan Lensa Biru ini bisa menyiarkan nilai-nilai Islam. Kita membahas nilai-nilai kaitan dengan urusan-urusan dunia untuk akhirat kita, dan kita bisa menyeimbangkan antara keduanya sehingga kita kemudian nanti kelak sebagaimana harapan sukses dunia dan akhirat. Amin. Demikian Ustaz. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan berbicara perihal sedekah Jumat, dan alhamdulillah kita hadir di sini menghadirkan juga salah satu pengurus inovasi yang melakukan programnya di Masjid Al-Biru ini. Juga kita menghadirkan kebetulan khotib kita yang saat ini terjadwal di Jumat ini untuk bisa mengisi di Al-Biru, untuk sama-sama kita ajak berdiskusi, ngobrol-ngobrol singkat perihal keutamaan sedekah. Terlebih kita akan menjalaninya di bulan Ramadan. Nah, di kesempatan ini saya bersama Ustadz Muhammad Taufik ingin mendapatkan keterangan perihal keutamaan sedekah Jumat. Ustadz, menurut Ustadz bagaimana Ustadz? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kalau kita berbicara tentang sedekah itu maknanya sangat luas. Jadi tidak bisa kita memaknai sedekah itu hanya sebatas satu pemberian makanan atau pemberian harta dan lain sebagainya. Ternyata sedekah itu di dalam kaidah fikih juga disebutkan bahwa sedekah itu kullu ma'rufin shadaqah. Jadi setiap kebaikan itu sedekah. Jadi bisa berbentuk apa yang dilakukan tadi oleh inovasi, berbagi makanan, atau kita punya ilmu nasihat juga kita berikan ke orang lain, ataupun makna daripada infak. Karena Allah Subhanahu wa taala juga memaknai infak itu dengan kalimat sedekah. Seperti dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi maksud daripada kalimat sedekah di sini adalah maksudnya infak atau zakat. Maksudnya zakat. Jadi semua kebaikan itu bisa diartikan dengan sedekah, termasuk bersenyum. Senyum, tadi saya masuk ke masjid ini disambut dengan oleh Ustadz Adi, oleh Pak Ishak dan sebagainya. Dengan senyum itu secara tidak langsung udah sedekah dengan saya. Nah, maka berkaitan dengan sedekah Jumat sebetulnya kalau kita cari di Al-Quran, hadis,
yang berkaitan langsung dengan perintah sedekah di hari Jumat nggak ada. Maka syukur alhamdulillah kita di Indonesia ini mungkin tidak memiliki tempat yang mustajab. Kita hanya punya waktu yang mustajab. Maka kalau kita berbicara dengan sedekah di hari Jumat, mungkin kita lebih fokus kepada pembicaraan dengan fadilah di hari Jumat tersebut. Karena tadi sedekah itu adalah termasuk amaliyah solehah, dan amaliyah solehah yang dilakukan di Sayyidul Ayyam hari Jumat, maka ini pahalanya sangat luar biasa, keistimewaannya sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana yang telah dilakukan oleh inovasi, dilakukan oleh beberapa lembaga-lembaga yang lain yang mereka mengistilahkan atau meramaikan sedekah di hari Jumat, itu mungkin bisa dikatakan sebagai amaliyah baru, tetapi sebetulnya ini produk lama. Jadi sedekah di hari Jumat itu sebetulnya produk lama. Mungkin karena sekarang lebih dipublish dan kapasitasnya lebih banyak, peruntukannya lebih banyak, dan yang menikmati, yang mendapatkan manfaat daripada sedekah Jumat juga itu lebih banyak. Banyak ya Ustaz. Dulu Luar biasa ya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika telah selesai membangun Ka'bah, rumah Allah, kiblat kita yang sekarang itu, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu sholat dari setiap sisi ratusan rakaat. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan ketika selesai Allah memuji Nabi Allah Ibrahim. Wahai Ibrahim, sungguh alangkah indahnya apa yang telah engkau lakukan gitu. Tetapi kata Allah, tetapi itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan orang yang memberikan makan kepada orang yang sedang lapar gitu. Masya Allah. Nah, itu jika dibandingkan dengan sedekah Jumat yang dilakukan oleh inovasi sangat luar biasa. Luar biasa Ustaz ya. Tidak menutup kemungkinan yang tadi hadir di sholat Jumat memang ada yang lagi puyeng, ada yang lagi kusut urusannya, Belum makan juga. ada yang belum makan, ada yang belum nyarap dan lain sebagainya. Datang inovasi yang bekerja sama dengan mungkin BSI dan lain sebagainya, donatur dan lain sebagainya. Kan luar biasa itu. Luar biasa. Allah saja memuji apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, tetapi Allah berfirman, itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan satu suapan yang kau berikan kepada orang yang sedang lapar. Termasuk saya tadi sebetulnya lagi lapar, kita tahan aja dulu. Nanti setelah ini kita nikmati ya. Unboxing apa yang dikasih oleh inovasi tadi. Kita nikmati apa yang diberikan oleh inovasi tadi. Sepintas seperti itu Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Luar biasa ya. Jadi sedekah itu ternyata kalau kita lihat dari Ustaz tadi cerita itu punya nilai yang begitu tinggi sebenarnya. Betul Ustaz. Dan bahkan katanya sedekah itu bisa menolak bala Ustaz, benar Ustaz gitu Ustaz? Gimana Ustaz? Sedekah itu bisa menolak bala. Apa iya. Ini kan bicara fadilah sedekah. Fadilah. Kalau tadi kan kita lebih fokus ke keutamaan sedekah di hari Jumat. Kalau bicara fadilah sedekah mungkin nggak cukup 1 jam 2 jam karena saking banyaknya. Maka ya alhamdulillah kita khususnya di daerah kita ada inovasi. Itu di samping mereka juga mengingatkan kita sebagai umat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diingatkan oleh inovasi, yayasan inovasi yang mereka bergerak di bidang itu, ya diingatkan kewajiban kita untuk berzakat. Mengingatkan kita untuk berzakat. Nah, begitu. Jadi kalau fadilah sedekah luar biasa banyak. Termasuk sedekah yang kita keluarkan itu akan mampu satu, menghilangkan kesusahan. Kedua, memadamkan api neraka yang menyala-nyala. Masya Allah. Luar biasa. Itu diantara beberapa fadilah sedekah. Dan sedekah itu kan sangat ringan dan sangat mudah. Ringan, mudah, murah. Nggak harus besar. Nggak harus besar. Seperti tadi tuh, tabassumuka fi wajhika sedekah. Yang jelas simpelnya kullu ma'rufin sedekah. Masya Allah. Kullu ma'rufin sedekah. Termasuk nanti masuk di bulan suci Ramadan, amaliyah solehah apa sih yang kita lakukan? Nah, itu sudah termasuk sedekah. Iya. Begitu. Jadi terlebih ketika sekarang kita bukan di bulan Ramadan, kemudian dengan di bulan Ramadan itu kan punya kekhasan tersendiri di bulan Ramadan. Betul. Nah, bagaimana kemudian sedekah ini ketika dilakukan di bulan Ramadan? Berarti kan bisa berlipat-lipat kali pahala yang bakal diterima sama para donatur Ustaz. Gimana Ustaz? Jadi kan seperti yang tadi saya bilang, di Makkah itu ada tempat yang mustajab. Di Makkah termasuk Baitul Maqdis juga, masjid kiblat pertama kita itu juga
tempat yang mustajab. Nah kita nggak punya. Kita nggak punya. Alternatifnya sedekah ini. Kita hanya punya waktu. Punya waktu yang mustajab. Salah satu diantaranya adalah Jumat. Jumat itu karena Sayyidul Ayyam, penghulunya hari. Nah di mana ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari Jumat pahalanya beda dengan hari-hari yang lain. Pahalanya beda karena al-jumu'atu ilal jumu'ah kafaratun lima bainahuma. Begitu juga Ramadan. Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Jadi sama. Ketika kita beramaliyah solehah, sementara kita tahu ya pahala bersedekah itu seperti tadi. Kita tunaikan sedekah kita, zakat kita, infak kita di bulan Ramadan, pahalanya luar biasa. Masya Allah. Pahalanya luar biasa. Jadi seperti yang sudah kita tahu pada umumnya bahwa ibadah sunnah dilakukan di bulan Ramadan itu akan berpahala ibadah wajib. Masya Allah. Ibadah sunnah. Maka betapa banyak sedekah yang tanpa disengaja kita lakukan di bulan Ramadan itu dicatat oleh Allah sebagai pahala sedekah. Makanya ini salah satu keistimewaan bulan Ramadan. Iya, Masya Allah. Baik, tadi Ustadz cerita tentang sedekah. Nah, kita ada di sini menghadirkan Ustadz Ishak juga terkait dengan program-program sedekah yang sudah dikumpulkan gitu kan. Kalau ngelihat sekarang kondisi di Indonesia, kalau pernah saya dapat kabar itu Indonesia itu salah satu penggalang dana terbesar terkait sedekahnya, Ustaz. Pandangan Ustaz atau mungkin Ustaz cerita dulu deh terkait inovasi itu seperti apa sih sebenarnya? Terima kasih atas undangan dari Ustadz Adi dan DKM Al-Biru terkait sama podcast ini. Bahagia sekali bisa silaturahim dan menjadi bagian dari syiar kebaikan kita semuanya. Juga alhamdulillah tadi Ustadz Muhammad Taufik Badrowi MPDI sudah menyampaikan banyak ilmu yang luar biasa tentang sedekah dan saya yakin kita menjadi makin bersemangat insya Allah. Sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang beriman untuk memberikan sedekah terbaik walaupun tidak mesti kita sedekah berupa harta. Betul tadi Ustadz Adi saya merekam betul bagaimana ketika World Zakat Index itu itu kemudian memberikan semacam label semacam riset kepada Indonesia sebagai negara paling peduli, negara paling dermawan selama bertahun-tahun berturut-turut ini begitu ya. Dan dari World Giving Index World Giving Index. Jadi mereka merekam bagaimana masyarakat Indonesia itu begitu peduli, begitu ringannya dia memberikan bantuan kepada sesama. Nah, karena Indonesia ini adalah mayoritas Muslim, ya tentu yang akan nanti terrecord itu adalah orang-orang Muslim, orang-orang Indonesia yang Muslim adalah orang-orang yang senantiasa gemar bersedekah begitu. Masya Allah. Nah, terkait dengan hal tersebut, memang di Indonesia sudah berikan pemerintah sudah memfasilitasi lembaga-lembaga yang kemudian mengelola sedekah itu mendapatkan izin dari pemerintah berupa lembaga amil zakat. Nah, disitulah inovasi hadir. Alhamdulillah dari tahun 2002 kita punya 1.000 donatur sampai kemudian tahun 2023 ini sudah mau 3.000 donatur. 2024 2025. Masya Allah. Jadi apa yang dijanjikan Allah dalam surat Al-Baqarah Yamhaqullahu riba wa yurbit shadaqah. Allah itu mengharamkan riba dan juga menyuburkan sedekah itu benar-benar nyata begitu. Yang tadinya kita mulai dari sedekah juga, sedekah subuh namanya Ustaz. Menggunakan kenceleng. Kencelengnya sederhana, kenceleng pakai kaleng begitu ya. Tapi itu punya hasil. Ya, alhamdulillah ada 1.000 donatur dan kemudian tumbuh berkembang terus, bahkan ada di antara mereka yang berzakat. Oleh karena itu maka dari situ inovasi lahir. Jadi ingin kemudian mengelola zakat dengan lebih profesional, lebih transparan. Dan kemudian kita juga menyaksikan dalam 2-3 tahun terakhir semenjak inovasi berdiri, kemampuan orang membayar sedekah, kemampuan orang itu membayar zakat itu begitu luar biasa Ustadz. Kami menyaksikan dalam Ramadan tahun yang lalu itu ada orang yang berzakat 50 juta satu orang. Ada juga yang berzakat 100 juta satu orang. Jadi orang-orang yang kaya ketika mereka sadar dan juga merasa bahwa ini adalah bagian dari kewajiban rukun Islam mereka yang harus ditunaikan, maka disitulah ketemu antara hamba yang bertakwa dan juga ibadah sosial. Masya Allah. Jadi
orang-orang yang berzakat di Indonesia itu makin kesini makin banyak yang sadar. Makanya potensi zakat Indonesia itu terakhir riset itu 327 triliun Ustaz. Masya Allah. Dan itu setiap tahun. Setiap tahun. Masya Allah. Jadi kalau Luar itu biasa, bisa Ustaz. terkumpul, Biasa. maka kemiskinan di Indonesia itu bakal hilang. Selesai Kenapa? sebenarnya Selesai. dengan program Kenapa? ini Karena aja itu ya. bisa diatasi dengan dana zakat itu sendiri, belum dana infak, ya belum dana wakaf dan lain sebagainya. Namun faktanya yang baru terkumpul dari seluruh lembaga amil zakat yang melapor dan juga Basnas kurang lebih 5, 7, maksimal 12 triliun. Jadi bayangkan gap antara potensi dengan juga pengumpulan Masih atau capaian banyak real. sebenarnya. Masih tinggi sekali. Jadi masalah-masalah yang terkait dengan kemiskinan, masalah yang terkait dengan sosial, terus kemudian juga bencana alam, itu sebenarnya bisa diselesaikan kalau kemudian kita sebagai hamba-hamba ya Allah yang bertakwa, sadar dengan kewajiban rukun Islam ini, maka insya Allah hal itu semuanya akan selesai. Kurang lebih begitu Ustaz Adi. Wah ya Masya Allah. Luar biasa ini. Berarti tadi Ustaz yang jadi catatan gap kita itu terkait indeks jaraknya itu masih jauh ya, potensi Jakarta itu masih besar. Namun kemudian inilah mungkin peran-peran ulama, peran-peran kita semua memberikan pemahaman di sekolah-sekolah, di ceramah-ceramah. Nah ini yang kemudian mesti terus dikuatkan begitu ya, sehingga nanti potensi zakat ini yang bisa akhirnya punya dampak bagi negara kita ini mengentaskan kemiskinan begitu Ustaz ya. Betul, Ustaz. Kira-kira gimana nih? Ada permasalahan apa kemudian kalau melihat gap tadi yang masih begitu besar Ustaz? Satu, yang pertama sebetulnya kesadaran dari pribadi masing-masing. Sebetulnya, apalagi orang yang menganggap bahwa sedekah itu bagi orang kaya. Satu. Apalagi zakat. Zakat itu bagi orang kaya. Ya kita sebagai ini ya udah kita mustahik aja. Kalau kita sadari kita mau sampai kapan jadi mustahik? Mau Ada sampai takaran, kapan ada jadi takaran. mustahik? Ukurannya berapa Ustaz? Dia bilang dia mustahik. Sebetulnya kalau kita bicara ukuran dan takaran, makna fakir berbeda dengan makna miskin. Itu kan kadang kita borong. Saya mustahik, kenapa? Karena saya fakir miskin. Jadi Masya nggak Allah mau. itu sudah merendahkan diri sendiri, udah fakir miskin pula. Karena dia menstatuskan dirinya seperti itu. Padahal kalau dia termotivasi untuk bagaimana caranya saya agar tahun besok bisa berinfak lebih banyak, tahun besok bisa berzakat lebih banyak, atau bisa bersedekah lebih banyak, itu akan satu mendatangkan keberkahan tersendiri. Tentunya ya berkaitan dengan rezeki yang Allah berikan kepada dia. Kemudian yang kedua, dia termotivasi dengan cita-citanya itu menjadi semangat bekerja, menjadi semangat bekerja. Karena niat akhirnya untuk memperbanyak amalia solehah, maka pekerjaannya pun dicatat ibadah oleh Allah. Masya Allah. Kan luar biasa sebetulnya. Luar biasa ya. Luar biasa. Jadi kenapa semangat bekerja? Ya karena saya pengen memberi lebih banyak. Kenapa bekerja? Saya pengen membantu orang itu, pengen membantu bangun masjid biar cepat selesai misalnya. Nah bekerjanya saya itu dengan motivasi seperti itu udah dicatat ibadah, dan itu luar biasa. Luar biasa. Jadi kembali lagi pemirsa, ini berangkat dari kesadaran individu masing-masing. Maka dari itu mudah-mudahan kita juga, saya pribadi ya bukan hanya sekedar memberi motivasi kepada orang, tapi saya juga segera tersadar bahwa sampai kapan kita sedekahnya seperti itu aja gitu. Sebatas ya saya setiap hari sedekah apa, senyum sama orang, masa hanya sekedar itu. Jadi khairun nas anfa'un linnas di situ juga ya Ustaz. Gitu. Jadi ketika seperti yang dilakukan oleh inovasi ataupun bahkan kita ada satu kemanfaatan yang kita berikan kepada orang lain dalam sebuah riwayat, justru ini salah satu amaliyah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Keutamanya sangat luar biasa jika dibandingkan dengan keutamaan-keutamaan yang lain. Jadi dalam sebuah riwayat itu dijelaskan khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Jadi ada dua perkara yang keutamaannya itu tidak ada yang menandingi daripada dua perkara tersebut. Yang pertama al-imanu billah, beriman kepada Allah, wan naf'u lil muslimin, dan menjadi manfaat kepada sesama muslim. Atau ada yang menyari kepada semua manusia. Ini kan luar biasa. Luar biasa. Zakat, infak, sedekah yang kita berikan itu menjadi manfaat buat orang lain, dan ini menjadi amalia yang dicintai Allah dan keutamanya sangat luar biasa. Begitu Ustaz. Karena memang sodako sendiri itu nggak dinilai dari besarnya begitu Ustaz ya. Tapi bagaimana kemudian dia ada pengorbanan untuk ingin niatnya itu karena Allah kan begitu Ustaz ya. Kalau dari inovasi sendiri Ustaz, kan ini kan donasi kalau tadi Ustaz cerita sudah 3.000-an donatur ya yang tercatat di inovasi ya, kurang lebihnya ya setahun ini ya. Nah itu kalau dilihat rata-ratanya itu dari faktor ekonomi begitu kan,
sebenarnya apa emang mereka-mereka itu yang benar-benar kaya betul atau bagaimana Ustadz? Sehingga kita juga bisa berkaca, oh sebenarnya kita bersedekah itu walaupun kita bahasanya kurang mampu, ya bisa yang kita bisa lakukan dengan sedekah-sedekah yang kecil, kalaupun kita itu pengeluaran besar itu juga nilai sedekah. Bagaimana dilihat dari itu Ustadz? Baik, di agama kita itu begitu luar biasanya memberikan kesempatan hamba-hamba Allah itu untuk memberikan ibadah harta. Ibadah harta. Saya yakin nanti bisa lebih terang lagi nanti sama Ustadz Taufik nih. Ketika ada spektrum zakat, terus kemudian infak, ada juga wakaf. Nah, ini punya peran masing-masing. Ketika orang yang mencapai nisab, dalam hal ini mungkin kita yang populer dulu ya, mungkin zakat penghasilan. Ketika seseorang yang punya penghasilan 85 gram emas setahun, atau kalau dihitung secara per bulannya itu, emasnya itu dikalikan dengan harga emas hari ini, mungkin kurang lebih 11 juta. Maka orang yang berpenghasilan 11 juta per bulan itu wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Jadi yang diwajibkan adalah orang yang punya penghasilan itu. Dan juga kemudian kita nanti akan dilihat juga zakat yang lainnya seperti zakat perdagangan, zakat emas itu sendiri ketika emasnya itu diinvestasikan ya, atau bukan emas yang sifatnya perhiasan. Namun juga ketika ada di antara kita yang tidak punya penghasilan berdasarkan nisab, agama itu punya ruang untuk tadi bersedekah. Jadi sedekah itu tidak harus menunggu nisab zakatnya. Enggak, karena ini bagian dari sedekah atau infak yang sebenarnya tidak ada batasan sama sekali. Kemudian ketika orang ingin bersedekah, maka dia bisa memberikan yang kemudian dia punya saat itu, dan kemudian itulah yang menjadi keutamaannya. Jadi kalau hari itu dia punya 1.000, dia kemudian sedekahkan 1.000 kepada orang lain 1.000, maka itulah itu yang biasa ya, besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ya Ustaz ya. Jadi bukan harus tadi yang zakat 50 juta, 100 juta gitu kan, atau yang nunggu penghasilannya 11 juta itu baru kemudian dia bersedekah. Enggak, berapapun yang dia punya, ketika dia niatkan untuk bersedekah di jalan Allah, maka itulah yang utama begitu. Bahkan di antara donatur-donatur kita itu ada yang rutin sedekahnya per hari, gak banyak Ustadz, 30.000, tapi benar-benar dilakukan secara rutin. 30.000, 30.000. Emang kalau dikali sebulan itu emang jadinya 900.000 ya. 900.000. Tapi istiqomahan dia untuk bersedekah sehari 30.000 itu membuat dia bersemangat. Saya kebetulan datang langsung kepada donaturnya, seorang ibu-ibu, emang dia merasakan begitu luar biasanya manfaat dari sedekah itu gitu ya. Dan kalau kita berkaca juga dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dalam spektrum wakaf ya. Ini kan sedekah yang next level nih Zat. Wakaf ya. Itu luar biasa ketika orang sudah berkelebihan harta, kemudian dia memberikan atensi yang besar untuk beribadah kepada Allah dengan wakaf. Kenapa wakaf ini adalah sebuah ibadah yang nanti bisa berdampak sosial dan berkelanjutan gitu. Jadi kalau bisa ditempatkan dana wakaf ini sesuai dengan peruntukannya, maka operasional masjid ini udah nggak jadi masalah. Kemudian pesantren, kemudian pangan para santrinya nggak jadi masalah. Kenapa? Karena ditempatkan kepada program-program wakaf yang produktif. Nah ini bisa menjadi satu cita-cita besar Masjid Al-Biru, saya yakin. Insyaallah. Dan kemudian kita perlu punya roadmap untuk ke arah sana. Karena di Singapura wakaf produktif itu bahkan sampai kemudian dibangun pusat perbelanjaan, apartemen, sehingga dari keuntungannya itu ada mauquf alaih yang diakatkan kepada program-program sosial. Nah, ketika potensi Masjid Al-Biru di sini adalah lahan, tempat, maka bisa kemudian dikelola sesuai dengan peluang-peluangnya begitu ya. Apakah properti ya, terus kemudian apakah nanti dibangun misalkan tower untuk BTS, itu juga bisa nanti keuntungannya untuk kemudian mensubsidi atau memberikan biaya kepada operasional masjid dan lain sebagainya. Nah ini spektrum di kita tuh agama kita udah cukup lengkap. Jadi tinggal kesadaran betul tadi kata Ustadz Taufik itu. Kesadaran hamba-hamba Allah ini harus kemudian disentuh terus, harus kemudian didakwahi terus. Nah inilah kemudian manfaat podcast kita kan, untuk memberikan siar, pemahaman, ya pencerahan. Kalau kemudian ini kita bisa sadar, maka
semua yang jadi masalah ekonomi umat itu akan selesai insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi tadi kita sudah dengar banyak Ustaz, dari Ustaz sendiri pencerahan terkait sedekah, dari pelaku yayasan juga yang kemudian saat ini memang bergerak betul dan terasa betul manfaatannya, yang saat ini program dari inovasi ini pun dirasakan di Masjid Al-Birri ini, tebar sedekah Jumat berkah ya, Masya Allah. Ini bagian daripada usaha-usaha dari yayasan ini untuk kemudian punya manfaat. Alhamdulillah di kajian ini mungkin nantinya kita semua akan kemudian kita kembali mengulang ya kaitannya dengan sedekah kita ini, karena ini masih banyak hal yang perlu kita berikan pemahaman juga, baik di masjid ini, di jamaah kita, ataupun juga mungkin di khalayak banyak begitu kan. Maka kemudian insya Allah kita pengen di ketemuan kita hari ini ada sedikit kesimpulan Ustadz untuk menutup agenda kita di kesempatan podcast hari ini. Mudah-mudahan nanti ke depan kita undang lagi untuk kemudian lebih mendalami lagi kaitannya dengan sedekah ini. Pandangan terakhir, kesan terakhir Ustadz, masukan kesimpulan. Jadi seperti sabda Rasulullah yang tadi saya bacakan, bahwa begitu besar manfaat dan fadilahnya yang Allah berikan kepada orang yang mampu menebar manfaat kepada sesama gitu. Tentunya ini juga yang menjadi satu keberkahan kepada kita tersendiri. Di samping kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun mendapatkan fadilah yang sangat luar biasa dari Allah dari apa yang kita lakukan. Nah, kemanfaatan yang kita berikan kepada seseorang itu tergantung mampunya kita di mana. Bisa bil mal, dengan harta, dengan jabatan, dan apapun yang menjadi wewenang kita ketika kita tebarkan atau ketika kita jadikan itu manfaat untuk orang lain, maka itu akan menjadi sangat luar biasa. Luar biasa Ustaz. Sangat luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cukup itu Ustaz. Cukup. Allah Ustaz udah bisa menemani kita di podcast hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bisa kita terapkan. Amin. Dan mudah-mudahan terus bisa hadir di podcast kita di kesempatan-kesempatan lainnya. Terakhir Ustaz, mungkin kita juga dengarkan dari inovasi ini ada apa namanya masukan ataupun ada harapan enggak? Mungkin juga hal-hal yang kemudian ingin disampaikan kepada jamaah kita untuk kemudian menjadi semangat kita seperti tadi sampaikan Ustaz. Baik, Sobat Lensa Al-Biru, percaya bahwa kemudian sedekah yang kita berikan adalah bagian dari harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan itu Allah berikan titipan itu karena memang titipan itu adalah punya atau milik orang lain, dalam hal ini para mustahik, dalam hal ini para fakir miskin. Jadi ketika kita punya kesadaran bahwa kelebihan harta yang kita peroleh ini adalah ada hak orang lain di dalamnya. Ketika kita sadar dalam konteks pragmatis ini, ya, maka kita akan berlomba-lomba untuk mengeluarkan apa yang menjadi haknya Allah atau haknya para mustahik ini. Nah, dalam konteks lebih ilahi ya, tentu kewajiban, terus kemudian keinginan kita untuk menjadikan harta keluarga kita berkah adalah menjadi sebuah sebuah kewajiban ya. Jadi levelnya udah level ilahiyah gitu ya. Kita punya kesadaran yang sangat tinggi. Nah, jumlah fakir miskin, orang-orang yang punya masalah dari sisi sosial itu makin tahun kayaknya makin banyak ya Ustaz ya. Masya Allah. Makin banyak, berlipat-lipat juga masalahnya. Ada di antara mungkin tetangga kita, orang-orang yang di pelosok desa, pelosok kampung itu, ada yang mungkin terjerat masalah-masalah seperti pinjol ya, karena dia terpaksa akhirnya bunuh diri. Ada yang mereka habis di PHK, nggak bisa memberikan makan kepada keluarganya, terus kemudian malah bunuh diri. Itu adalah bagian juga dari tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang dititipi harta. Nah, ketika kita mampu untuk menjangkau orang-orang ini, maka ayo kita buru-buru untuk memberikan bantuan kepada mereka. Sebab kenapa? Bisa jadi di akhirat nanti orang-orang yang kemudian tadi tidak beruntung tadi akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan siapa orang-orang yang membantu. Selama di dunia ada nggak yang membantu? Ada nggak yang peduli? Ini dia. Nah, inilah sesuatu yang harus kita sadari juga. Betul, sehingga dorongan kita
untuk bersedekah, untuk berzakat, untuk berwakaf itu makin tinggi dan makin hebat lagi ke depannya. Saya yakin insya Allah jamaah Lensa Al-Biru adalah jamaah yang sangat dermawan dan sangat punya keinginan untuk membantu sesamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallah khairan kasir. Kita sama-sama. Tadi sudah banyak berbincang ya tentang sedekah, keutamaan sedekah di hari Jumat begitu ya. Itu juga kita tadi menyimak juga ternyata di lapangan itu banyak hal gitu ya yang kemudian menjadi PR kita untuk bisa sama-sama kita selesaikan begitu ya, terutama terkait tadi ada gap gitu kan. Ternyata potensi Jakarta itu ternyata masih lebih besar gitu kan, yang kemudian menjadi PR kita mungkin lewat podcast kita ini, lewat diskusi kita yang kemudian kita siarkan ini bisa menjadi menggugah hati di para jamaah kita semua gitu ya, untuk bisa kemudian terpacu untuk bisa bersemangat bersedekah, yang karena memang kita tadi juga dengar dari Ustadz juga begitu besar keutamaannya. Betul. Sedekah kemudian balasan dari Allah yang luar biasa, maka nggak ada kata lagi kalau kemudian selain kita untuk sama-sama gongkan semangat bersedekah begitu Ustadz ya. Apalagi Ramadan ini yang kata Ustadz tadi disampaikan bahwa Ramadan ini pahala yang sunnah dinilai wajib, Masya Allah luar biasa. Maka kemudian ayo kita semua melalui podcast ini mengajak jamaah sekalian untuk sama-sama terus bersemangat, terutama nanti di bulan Ramadan ini untuk bisa memacu semangatnya. Aji mumpung pahalanya lagi dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Oleh karena itu sahabat Lensa Al-Biru, kita sama-sama akhiri agenda kita di kesempatan hari ini. Jangan lupa kemudian like dan subscribe channel kita di Al-Biru TV bersama Lensa Al-Biru. Nah, demikian, terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, jazakallah khairan kasir. Terima kasih. Mudah-mudahan acaranya bisa lebih berlanjut lagi, lebih luas lagi.